Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Az-Zumar. Ayat 1 dan 4 sudah pernah kita bahas ya. Bisa dilihat di YouTube ya. Sekarang kita lanjutkan ayat kelima dan keenam ya. Surat Az-Zumar ayat 5 dan 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Khalaqas samawati wal ard bil haq. Sungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak ya. Dengan benar, tujuan yang benar. Yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal lail. Allah menutupkan melingkari malam di atas siang dan yukawwirun nahara 'alal lail, melingkari siang di atas malam. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan Allah menundukkan matahari dan rembulan, kullun yajri li ajalin musamma. Semuanya berjalan menurut waktu yang telah ditentukan. Ala huwal azizul ghaffar. Ingatlah dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Ini ayat yang kelima ya. Sebelumnya ayat 1 dan keempat Allah Subhanahu wa taala ya, menjelaskan tentang kebatilan kesyirikan, bahwasanya yang disembah selain Allah tidak pantas untuk disembah dan tidak pantas untuk dijadikan perantara antara Allah dengan manusia ya. Setelah itu Allah tutup bantahan Allah terhadap kesyirikan. Allah berkata, Subhanahu huwallahul wahidul qahhar. Maha suci Allah, dialah Allah yang maha esa dan maha berkuasa. Setelah itu Allah sebutkan ayat yang kelima yang tadi kita bacakan. Allah menyebutkan tentang dalil-dalil tentang keesaannya, bagaimana kekuasaannya. Bahwasanya Allah maha esa dan maha kuasa, di antaranya Allah menyebutkan tentang penciptaan benda-benda yang di atas seperti langit, kemudian matahari dan rembulan ya. Allah berfirman, khalaqas samawati wal arda bil haq. Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Yaitu Allah menciptakan langit dan bumi bukan main-main, bukan iseng-iseng ya. Sebagaimana Allah ciptakan manusia pun bukan main-main dan bukan iseng-iseng, tetapi semua penciptaan Allah Subhanahu wa taala ada tujuannya bil haq. Kemudian Allah menyebutkan tentang perkara kedua tentang kekuasaannya, keesaan yang pertama Allah menciptakan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada. Yang kedua tentang siang dan malam, yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal lail. Yukawwirul lail, takwir itu maksudnya adalah melipat, seperti melipat imamah. Lipatan imamah disebut dengan kur ya. Jadi yukawwirul imamah ya. Seperti melipat sorban. Diibaratkan bumi ini seperti kepala manusia, kemudian dilipat dengan sorban, dilipat siang dan malam. Yukawwirul laila 'alan nahari. Allah memutarkan malam di atas siang dan memutarkan siang di atas malam. Wa yukawwirun nahara 'alal lail. Kemudian yang ketiga, di antara keajaiban yang ketiga terkait dengan di langit, kata Allah, wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Allah menundukkan matahari dan rembulan. Kullun yajri li ajali musamma. Di mana masing-masing berjalan pada orbitnya sampai pada waktu yang telah ditentukan. Setelah itu Allah tutup firman-Nya dan berkata, ala huwal azizul ghaffar. Ingatlah dialah Allah al-aziz yang maha perkasa, kemudian lagi maha pemaaf, maha mengampuni. Di sini ada 3 kejadian besar atau keajaiban atau suatu hal yang sangat dahsyat, yaitu penciptaan langit dan bumi. Kedua, pergantian siang dan malam. Dan yang ketiga adalah berjalannya matahari dan rembulan pada orbitnya sampai waktu yang ditentukan. Allah berdalil tentang bagaimana Allah maha perkasa dengan 3 hal ini. Yang pertama, Allah ciptakan langit dan bumi. Ini adalah bantahan bagi orang-orang ateis yang mengatakan bahwasanya langit dan bumi terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan.
Dan juga bantahan terhadap orang-orang falasifah seperti Plato, kemudian Aristoteles, Plotinus, ya. Demikian juga diikuti oleh ahli filsuf-filsuf yang bernisbah kepada Islam seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina, di mana mereka mengatakan bahwasanya alam itu qadim, azali bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada namanya Allah menciptakan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada, tetapi keberadaan Allah, langit dan bumi bersamaan dengan keberadaan Allah, sama-sama azali. Sama-sama azali. Ini salah satu akidah yang menyebabkan Ibnu Sina ya dikafirkan, atau falasifah secara umum dikafirkan oleh para ulama, di antaranya Al-Ghazali. Al-Ghazali mengatakan mereka terjerumus dalam kekafiran, di antaranya mereka mengatakan alam ini qadim. Qadim itu azali, keberadaannya bersama dengan Allah, bukan Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada, tetapi bareng-bareng bersama Allah. Tentu mereka punya syubhat akliyah, logis yang mereka, pemikiran yang mereka logis, tapi saya tidak mungkin menyampaikan di sini karena itu ada bahasanya secara khusus. Cuma gara-gara pemikiran yang mereka logika yang mereka pikirkan, sehingga mereka menyimpulkan tidak boleh Allah dulu sendiri baru kemudian ciptakan makhluk, itu enggak boleh. Jadi makhluk itu harus bersama dengan Allah. Ini adalah kekufuran. Karena dengan menyatakan makhluk bersama Allah, maka kita menghilangkan sifat penciptaan. Allah itu mencipta dari tidak ada menjadi apa? Jadi ada. Dari nothing kemudian menjadi something, ya. Tidak ada dari tiba-tiba seperti kata ateis tiba-tiba ada, ya. Dari tidak ada tiba-tiba ada tanpa ada yang menciptakan, atau perkataan falasifah ada langsung tanpa didahului dengan ketiadaan, yang namanya dengan azali. Azali lawannya abadi. Kalau abadi selama-lamanya, lawannya azali. Kita tahu yang azali cuma Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah semuanya makhluk, dari tidak ada menjadi ada. Nah, orang-orang filsafat mengatakan tidak. Tuhan yang sempurna itu dia harus makhluknya berada sama dengan Sang Tuhan. Kok bisa begitu pemikirannya? Saya enggak mungkin sampaikan di sini, nanti antum kena syubhat semuanya, ya. Jadi ya sudah, pokoknya itu sesat, itu kekufuran, ya. Saya sudah bahas panjang dalam kitab Al-Aqidah Wasithiyah. Tapi intinya Allah mencipta, khalaqa, Allah menciptakan. Dan kalau kita lihat sendiri tentang bagaimana langit dan bumi, sudah menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Langit yang begitu megah, yang kata Allah, wa inna lamusi'un, ya samaa banainaha bi aidin wa inna lamusi'un. Langit kami ciptakan dengan kekuatan kami dan kami perluas langit tersebut. Langit sangat luas. Meskipun luas tapi dia sangat kokoh tanpa ada tiang, bi ghairi amadin tarawunaha, tanpa ada tiang yang menyanggahnya. Kemudian langit tersebut diisi dengan berbagai macam makhluk. Ada matahari, ada rembulan, ada mungkin berapa ribu atau jutaan bintang. Ada malaikat-malaikat, jutaan, miliaran malaikat yang ada di langit tersebut. Kemudian langit pertama, langit kedua, langit ketiga, luar biasa. Bagaimana luasnya alam semesta ini, semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bumi ini aja dengan berbagai macam keajaibannya. Bumi ini dengan lautnya, dengan sungainya, dengan pohon-pohonnya, dengan hewan-hewannya, dengan gunung-gunungnya, dengan isi perutnya berupa bahan-bahan tambang, minyak bumi dan berbagai macam, ya, yang Allah sediakan, dengan tanahnya yang taruh benih kemudian tumbuh tumbuhan dengan luar biasa dengan batunya, dengan macam-macam. Ya, Allah menciptakan bumi ini dengan sangat kompleks, ya, menunjukkan Sang Pencipta sangat luar biasa, ya. Ini saya baru beberapa waktu lalu saya berbicara dengan profesor, guru besar di Universitas ITB. Dia berdiskusi sama orang ateis. Dia bilang di antara bukti adanya Tuhan, ciptaan Tuhan itu sangat kompleks. Tidak mungkin kebetulan. Kalau kebetulan itu nggak akan rumit. Kompleks maksudnya rumit. Ketika suatu terjadi dengan sangat rumit, detail, itu berarti ada yang bikin. Nggak mungkin, ya. Dia bilang rambut aja, rambut kalau kita ambil, kita periksa sel-selnya, bagaimana sel-sel rambut ini ternyata sangat detail, sangat kompleks, sangat rumit. Nggak mungkin terjadi dengan apa? Sendirinya. Kalau terjadi sendiri itu sederhana. Terjadi dengan sendiri itu sederhana. Seperti saya ibarat, misalnya kalau saya sering sampaikan ini yang disebutkan oleh Ibnu Rushd dalam sebuah perumpamaan. Seandainya seorang berjalan di sebuah kebun, taman, tiba-tiba dia melihat ada batu pecah 3, tidak beraturan. Batu pecah. Mungkin dia bilang ini batu tidak sengaja jatuh dari rumah, pecah. Enggak ada yang jatuhin tidak sengaja, tahu-tahu jatuh pecah tidak beraturan. Mungkin kita bisa bilang itu kebetulan.
Tapi kalau dia berjalan tiba-tiba dia melihat di sebuah taman ada batu diukir dengan rapi, ada mejanya, ada kursinya, ada payungnya. Tidak mungkin bilang itu terjadi dengan apa? Sendirinya. Padahal itu tidak rumit, tidak kompleks. Nah, bagaimana kalau seorang membuka sel rambut, dia periksa dengan luar biasa kompleksnya, dia pasti tahu ini pasti ada penciptanya. Saya sering juga sampaikan perumpamaan ini. Bagaimana kalau kita berikan sebuah bola, kita berikan kepada seorang ateis, di mana bola tersebut ternyata ada jahitan bendera Indonesia, bendera Malaysia, bendera Singapura, bendera Amerika, semua bendera-bendera negara dikumpulkan satu bola. Pasti orang ateis itu berkata, ini enggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Bagaimana banyak bendera-bendera dari 100 negara lebih bisa dijahit dalam suatu lingkaran bola. Pasti ada yang bikin. Nah, kalau bola itu saja kau yakin pasti ada yang bikin, bagaimana dengan bola dunia yang isinya variatif dengan berbagai macam kompleks, rumit, pasti ada yang ciptakan. Jadi ini semua dalil bahwasanya ada Tuhan dan Tuhan tersebut sangat luar biasa. Sangat Al-Aziz, sangat perkasa. Bagaimana dia menciptakan sesuatu yang hebat. Langit bumi itu suatu perkara yang sangat hebat. Bil haq, dan ingat Allah ciptakan semua ada tujuannya. Ya. Tujuannya ya, untuk menguji manusia di antaranya Allah ciptakan sarana dan prasarana. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami ciptakan perhiasan di atas muka bumi untuk menguji mereka mana di antara mereka yang amalannya yang terbaik. Jadi Allah menciptakan semuanya ada tujuannya. Seperti juga Allah sebutkan dalam surat Hud, ya, seperti surat Hud ayat ke-7 Allah mengatakan huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arsyu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari dan ketika itu arsy-Nya di atas air. Buat apa Allah menciptakan semua? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian mana di antara kalian amalan yang terbaik. Jadi Allah ciptakan alam semesta ini tentunya sebagai sarana bagi makhluk manusia untuk beribadah kepada Allah, untuk menguji mana di antara kalian amalan yang terbaik. Demikian juga Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun, di akhir surat At-Talaq. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzal amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan Allah menciptakan bumi pun seperti itu. Yatanazzal amru bainahunna, kemudian turun perintah Allah, berlaku perintah Allah, terjadi ini, terjadi itu, terjadi ini, terjadi. Setiap saat terjadi kejadian antara langit dan bumi. Kata Allah, buat apa itu semua? Lita'lamu, agar kalian tahu anallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian berfikir mengilmui Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berarti pencipta ini hebat. Ciptakan ini, ciptakan anu, ciptakan ini, ciptakan anu. Setiap saat Allah ciptakan. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian tahu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, agar kalian tahu ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Semua yang terjadi di alam semesta ini Allah tahu tentangnya karena Dia yang ciptakan, karena Dia yang menjalankan, karena Dia yang memberikan sistem. Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara tujuan-tujuan kenapa Allah ciptakan langit dan bumi. Maka Allah tidak menciptakan langit dan bumi main-main atau senda gurau, tidak. Tapi ada tujuan. Ini salah satu dalil tentang maha perkasa Allah. Kemudian Allah sebutkan tentang perkara kedua yang terjadi di langit. Yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahar 'alal lail. Takwir tadi disebutkan, takwir itu melipat, menggulung. Jadi disebutkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitab Fisal, seluruh ulama bersepakat bahwasanya saya bacakan ya. Berkata Ibnu Hazm, inna ahadan min a'immatil muslimin al-mustahiqin lismil imamah bil ilm radhiyallahu anhum lam yunkiru takwiral ardi wala yuhfadhu li ahadin minhum fi daf'ihi kalimatun balil bahrahinu minal Qur'an was sunnati qad ja'at bitakwiriha. Kata beliau, seluruh imam para ulama
dari kaum muslimin yang memang berhak untuk menyandang nama imam, yaitu ahli dalam ilmu, semoga Allah meridhai mereka, tidaklah mereka mengingkari tentang bulatnya bumi ini. Wala yuhfadhu li ahdin minhum fi daf'ihi, dan tidak diriwayatkan seorang pun satu kalimat saja, satu kata yang menolak bahwasanya bumi ini bulat. Balil barahinu minal Qur'an, bahkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, was sunnah dan sunnah, qad ja'at bi takwiriha, telah datang menunjukkan bumi ini bulat. Di antaranya ayat ini, yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal lail. Allah menggulung malam di atas siang dan Allah menggulung siang di atas malam. Wa hadza awdahu bayanin fi takwiri ba'dihha 'ala ba'd, ma'khudun min qawril imamah wa huwa idaratuha. Ini dalil yang sangat jelas bahwasanya malam digulung di atas siang, siang digulung di atas malam, dan ini diambil dari lilitan sorban. Yaitu ketika seorang melakukan qaur itu dia sedang melilit sorban. Wa hadza nassun ala takwiril ardi. Dan ini merupakan dalil tentang bumi itu bulat. Oleh karena yang menyampaikan bahwasanya bumi itu bulat, ijma' di antaranya adalah Ibn Hazm, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam beberapa bukunya. Beliau mengatakan bumi itu bulat, di antaranya dalilnya ini. Karena Allah menyamakan, Allah menggunakan lafal takwir. Takwir itu menggulung. Seakan-akan bumi ini kepala manusia, kemudian digulung apa? Digulung sorban di atasnya, itu seperti digulung siang dan malam. Ini di antara dalil. Di antara dalil juga seperti Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, kata Allah, yughshil lailan nahara yatlubuhu hathitha. Ya, bahwasanya siang malam menutupi siang, yatlubuhu hathitha. Malam itu mengejar siang, malam itu mengejar siang. Kalau bumi itu datar maka akan ada ujungnya, paham? Tapi ketika ada ngejar terus enggak ada berhentinya, ngejar enggak ada berhentinya, sehingga terus silih berganti. Ini saya bacain pendapat yang mengatakan bumi itu apa? Bulat. Ya, mungkin ada yang bilang bumi datar, ya masing-masing urusan lah. Ini saya sekedar bahwasanya begitu pendapat para ulama. Ya. Oleh karenanya di antara keajaiban yang Allah berikan itu bagaimana Allah mengatakan malam meliputi siang dan siang menutupi apa? Malam. Ya. Dan itu terus. Jadi tidak ada jeda, maksudnya siang dulu berhenti kemudian malam, tidak, tapi yatlubu hathith, terus mengejar dan demikian tidak pernah berhenti. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat yang lain, yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Allah memasukkan siang dalam malam, Allah masukkan siang dalam malam, Allah akan masukkan malam dalam apa? Siang. Dan kalau lihat pergantian siang malam, jadi ada masa mereka bercampur, ya enggak? Seperti kita subuh kan tidak langsung tiba-tiba gelap, tiba-tiba terang, enggak kan? Tapi dia pelan-pelan sampai golas, yaitu sampai remang-remang, baru kemudian apa? Terang. Sistemnya begitu. Sehingga ada bagian yang benar-benar hitam malam, ada yang benar-benar putih terang, ada. Di tengah-tengah itu yang proses perpindahan di situ apa? Dimasukin kata Allah, yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Kami masukkan siang dalam malam, kami masukkan malam dalam apa? Siang. Sehingga bercampur, kemudian pelan-pelan dari gelap menjadi remang-remang, kemudian menjadi terang. Sebaliknya dari terang, remang-remang menjadi gelap, gelap gulita, pelan-pelan. Tapi di sana ada bagian yang benar-benar terang, ada bagian yang benar-benar apa? Gelap. Dan itu berjalan terus, tidak pernah berhenti. Ini salah satu Allah sebutkan keajaiban, ya. Keajaiban yang Allah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan tentang siang dan malam. Kalau Allah berkehendak Allah menjadikan siang terus, kalau Allah berkehendak Allah jadikan malam terus. Tapi ini semua Allah ciptakan sistem seperti ini untuk kehidupan manusia di atas muka bumi. Ini bukan kebetulan dan ini bukan tanpa tujuan. Ya. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Dialah yang telah menjadikan malam dan siang silih berganti. Liman arada ayyadzakkara aw arada syukuran. Bagi siapa yang ingin mengambil pelajaran di balik itu semua dan barang siapa yang ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, di antara suatu yang luar biasa di langit adalah Allah katakan
Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Allah menundukkan matahari dan rembulan, kullun yajri li ajli musamma. Masing-masing berjalan pada orbitnya sampai waktu yang telah ditentukan. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya bagaimana maha agungnya Allah, bagaimana Allah menjalankan matahari rembulan sesuai dengan orbitnya, teratur. Seandainya tidak teratur, kita enggak bisa menghitung hari, kita enggak bisa menghitung bulan, kita enggak bisa menghitung tahun. Allah mengatakan ini, melakukan ini semua buat apa? Li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Agar kalian bisa mengetahui tentang hitungan tahun dan hisab bulan, berapa bulan dengan perjalanan matahari dan rembulan sehingga perjalanannya selalu teratur, selalu teratur. Matahari kalau telat sedikit saja, telat misalnya 1 jam, repot ya. Kalau puasa enggak buka-buka, enggak apa namanya, enggak terlambat terbenam, repot ya. Repot. Matahari kalau terlambat terbit juga repot ya. Semua akan merusak tatanan sistem yang ada di alam semesta. Makanya nanti menjelang hari kiamat Allah rubah ketika Dajjal muncul, berubah tatanan sistem alam semesta. Dia yang mampu melakukannya. Ya. Tapi sekarang matahari jadwalnya ada sesuai tepat dan ada aturannya. Aturan itu bisa dipelajari sehingga kita bisa menghitung ya berbagai macam kejadian-kejadian dengan hitungan-hitungan tertentu sehingga di antaranya mengetahui hari, mengetahui bulan, mengetahui tahun. Kemudian orbitnya dijaga, seandainya matahari maju dari jaraknya sekarang kita akan kepanasan. Kepanasan, hitam semua, skincare tidak berlaku. Matahari dekat, habis semua hitam. Hitam semua. Rusak, kebakar semua. Kalau matahari jauh sekali, ya kita kedinginan mati. Banyak tumbuhan yang mati, yang tidak kuat, kedinginan, tewas semua kita. Siapa yang menjaga, bisa menjaga matahari pada jaraknya. Ini yang di antara matahari dan bulan. Yang berikutnya, lihatlah bagaimana matahari panasnya sampai kita. Ada yang mengatakan, menurut ilmuwan yang mengatakan bumi ini bulat, katanya matahari jarak itu 150 juta kilometer lebih dari sini. Terus dia nyalakan, terjadi ledakan-ledakan besar di permukaan matahari yang itu menimbulkan panas yang sampai kepada kita. Yang menakjubkan, kalau ledakan itu Allah bisa bikin, tapi yang menakjubkan bagaimana cahaya tersebut konstan, panasnya begitu-begitu aja, teratur. Luar biasa ya. Bagaimana bisa teratur, kalau enggak teratur tahu-tahu meledak terus, enggak, kita mungkin enggak bisa hidup. Tapi ada aturannya, panas tersebut ada aturannya. Dan itu ada yang bilang jutaan tahun. Siapa yang bisa nyediain bahan bakar untuk bakar matahari? Kita kalau bikin masak kompor aja butuh. Ini untuk menerangi satu muka bumi dengan panas yang konstan. Siapa yang ngatur? Tidak mungkin terjadi dengan apa? Sendirinya, mungkin. Ada Tuhan yang mengatur itu semua. Maka ini Allah mengatakan ala huwal aziz, dan itu semua yajri il ajali musamma. Ada waktunya, nanti selesai. Ada waktunya matahari diredupkan. Ada waktunya bulan berhenti. Wa jumi asy-syamsu wal qamar, ada waktunya rembulan dan matahari digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada waktunya matahari rembulan dilemparkan di neraka jahanam. Ada waktunya. Sekarang belum. Makanya Allah mengatakan kullun yajri li ajali musamma. Semuanya mengalir, berjalan sampai waktu yang telah ditentukan. Setelah itu Allah berkata, ala huwal aziz, ketahuilah dialah yang maha perkasa. Yang bisa bikin ini semua pasti maha apa? Perkasa. Ya kita suruh ngurusin sesuatu yang enggak bisa, berat, ngurus ini, ngurus berat. Ini ngurus alam semesta dengan berbagai macam isinya, menciptakannya, mengaturnya, sistemnya, sunatullah yang berlaku. Ini maha hebat. Dialah huwal aziz. Dialah yang berhak disembah. Bukan nabi disembah. Bukan malaikat disembah. Bukan mayat disembah. Bukan pohon disembah. Bukan sapi disembah. Bukan monyet disembah. Apalagi tikus disembah. Gimana kemudian ada yang berani-berani mengatakan bahwasanya Allah punya anak yang juga disembah. Gimana? Tidak ada ya. Allah mengatakan, contohnya orang yang menyembah Nabi Isa. Nabi Isa bisa apa? Nabi Isa tidak bisa apa-apa. Dia lapar, dia haus, dia tidur. Ya. Disebutkan dalam buku suci mereka, kitab suci mereka, Nabi Isa lapar.
Nabi bisa minum enggak? Minum. Nabi bisa tidur sampai dibangunkan murid-muridnya ketika di kapal enggak bangun-bangun. Bahaya Tuhan tidur, repot kalau Tuhan tidur. Yang ngatur ini semua gimana? Sistem repot. Tuhan tidur. Tuhan ketakutan ketika dikejar-kejar oleh orang Romawi, ketakutan sampai bercucuran keringat. Tuhan ketakutan. Masa Tuhan ketakutan? Kemudian Nabi Isa berdoa berarti minta sesuatu. Masa Tuhan minta sama lain? Tuhan tuh kita berdoa kepada Tuhan, bukan Tuhan berdoa. Artinya itu tidak berhak disembah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada." Mereka mengatakan Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah melakukan kemungkaran yang besar. Takadus samawati yatafattarna minhu, hampir langit terbelah gara-gara perkataan Allah punya anak. Wa tansyaqul ardu, bumi terbelah. Ya. Wa takhirul jibalu hadda, dan gunung akan hancur. Anda aulir rahmani walada. Tatkala mereka mengatakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada, tidak pantas Allah punya anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang di langit dan di bumi, malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat, semua nabi di langit dan bumi, illa atir rahmani abda, semua datang kepada Allah sebagai hamba, sebagai makhluk. Tidak berhak untuk disembah. Tidak berhak untuk disembah. Bisa ngatur alam semesta gini, bagaimana? Dikejar Romawi aja udah kabur. Nggak bisa. Nggak bisa mau ngatur alam semesta seperti ini. Mana ngatur matahari? Mau dekat matahari aja nggak bisa. Bagaimana mengatur? Nggak bisa ya. Oleh karenanya Allah mengatakan Allah huwal aziz, dialah Allah yang maha perkasa yang berhak disembah. Ketika Allah mengatakan Allah huwal aziz, ketahuilah dia yang maha perkasa, maka timbul ketakutan kepada zat yang maha hebat seperti ini. Maka Allah timpali setelah dengan sifatnya Al-Ghaffar, yang maha pengampun. Zat yang hebat seperti ini, mungkin kalau ada manusia punya kemampuan seperti ini, mungkin kejam, mungkin enggak. Tapi Allah ingatkan, memang dia maha perkasa, tapi dia maha pengampun. Makanya mengatakan, Ala huwal azizu al-ghaffar. Allah itu maha pengampun. Kalau Allah mau siksa kalian sangat mudah. Kalau Allah ingin binasakan kalian sangat mudah. Bagaimana tidak, langit dan bumi di tangannya. Matahari di bawah kekuasaannya. Tapi Allah maha pengampun. Maka kalau punya salah segera minta ampun kepada Allah karena dia maha pengampun. Dia memaafkan di atas kekuasaannya. Sebagian orang maafkan karena tidak mampu. Manusia kan gitu. Kalau kita sudahlah maafkan. Karena dia tidak mampu balas. Dia tidak ingin cari masalah, ya enggak? Kan gitu, udah maafin aja deh. Maafin aja. Nanti kalau saya enggak maafin ini masalah, mending enggak usah lah, maafin aja. Hidup tenang. Ini ada kekurangan sehingga dia maafkan. Tapi kalau Allah maafkan tanpa ada kekurangan sama sekali. Dia memaafkan di atas keperkasaannya. Dia memaafkan murni karena kebaikannya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Makanya ketika Allah menghabisi kaum Samud, fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, kata Allah wala yakhafu uqbaha. Allah habisin mereka, Allah hancurkan mereka. Setelah itu Allah katakan di akhir wala yakhafu uqbaha. Allah tidak khawatir dengan akibat membinasakan mereka. Enggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau seorang mungkin di dunia ini nakal bunuh orang lain, dia takut nanti, takut inilah ketahuan ini dibalas dendam, takut manusia. Sehingga banyak orang di dunia ini memaafkan orang lain karena kelemahannya. Itu tidak. Udah maafin, enggak usah ribut. Ribut tuh enggak menyenangkan. Maafin aja lah supaya hidup nyaman. Dia takut hidup tidak nyaman, dia takut hatinya gelisah, dia takut ada yang balas dendam. Tapi Allah maha perkasa. Dan dia kalau mengampuni bukan karena kelemahan sama sekali. Tapi karena kasih sayangnya, karena rahmatnya. Karena tidak butuh sama kita sama sekali. Ala, itulah sebabnya Allah gabungkan. Ala huwal azizu al-ghaffar. Bahwasanya dia memaafkan bukan karena kelemahan, bahkan dia memaafkan di atas keperkasaannya. Baik, ayat berikutnya. Khalaqakum min nafsi wahidah. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, maksudnya Adam alaihissalam. Tsumma ja'ala minha zaujaha. Kemudian Allah menciptakan
dari Adam, istrinya siapa? Hawa. Allah kemudian berkata, wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Kemudian Allah turunkan untuk kalian dari binatang ternak delapan hewan, itu 4 pasang. Maksudnya kata para ulama 8 pasang. Maksudnya ada 2, 4. Yaitu al-ibil, ya. Wa minal ibil itsnaini wa minal baqar itsnaini wa minal ma'z itsnaini wa minadh dha'n itsnain. Yaitu dari onta pasangan jantan betina, sapi pasangan jantan apa? Betina, kambing Jawa, maiz pasangan kambing jantan betina, kemudian domba. Dha'n itu domba, jantan betina. Allah sebutkan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy ketika itu. Wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kalian dalam perut ibu kalian. Khalqan min ba'di khalqin, yaitu penciptaan setelah penciptaan. Fi dhulumatin thalath, dalam 3 kegelapan. 3 kegelapan. Ada yang 3 kegelapan maksudnya kegelapan perut ibu pertama, yang kedua kegelapan rahim, yang ketiga kegelapan plasenta. Kegelapan apa? Plasenta yang menutupi sang bayi. Dzalikumullahu rabbukum, maka dialah Allah Rabb kalian, lahul mulku, ya. Segala kekuasaan adalah miliknya, la ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, fa anna tusrafun. Lantas bagaimana kalian bisa dipalingkan? Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya. Pada ayat sebelumnya Allah sebutkan tentang keajaiban-keajaiban di al-alam al-ulwi, di alam bagian atas. Pada ayat sekarang Allah sebutkan tentang keajaiban yang Allah berikan pada alam as-sufli, itu di bumi. Di antaranya tentang penciptaan manusia. Jadi manusia ini menakjubkan. Sangat-sangat menakjubkan. Maka Allah sebutkan yang pertama, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah ciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam alaihissalam. Tsumma ja'ala minha zawjaha, kemudian Allah jadikan dari Adam istrinya, itu Hawa. Datang dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, istausu bin nisa, hendaknya kalian berbuat baik kepada para istri. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila, karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna awaja syai'in fi dhila a'lahu, dan bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atas. Fa in dhahabat tuqimuhu kasartahu, kalau kau ingin luruskan tulang rusuk tersebut, kau pasti akan mematahkannya karena dia enggak bisa lurus. Wa in taraktahu lam yazal a'waj, kalau kau biarkan maka dia akan terus bengkok. Fastausu bin nisa, maka berbuat baiklah kepada para istri. Di sini Rasulullah SAW ingatkan tentang hakikat wanita, bahwasanya wanita itu diciptakan dari asalnya Hawa. Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk apa? Adam, ya. Dan kita tahu tulang rusuk itu bengkok. Jadi enggak ada wanita yang lurus itu enggak ada. Pasti apa? Bengkok. Yang bilang siapa? Nabi SAW. Makanya Rasulullah ingatkan pada laki-laki, jangan berharap wanita lurus. Jangan berharap. Kalau pingin lurusin wanita pasti patah. Nggak mungkin. Karena dia memang tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Dan Nabi ingatkan, yang paling bengkok dari wanita itu dari tulang rusuk bagian atas. Ada yang mengatakan lisannya yang paling bengkok ini. Yang paling bengkok. Benar bapak-bapak? Benar. Ibu-ibu benar enggak ibu-ibu? Enggak. Jadi ketika Nabi menjelaskan wanita terbuat dari tulang yang bengkok bukan untuk kita mendolimi mereka. Bahkan Nabi mengatakan karenanya beri uzur kepada mereka. Makanya Rasulullah ulangi di awal hadis dan di awal dan akhir hadis Rasulullah mengatakan istausu bin nisa'i khaira. Hendaknya kalian berbuat baik kepada istri kalian. Kenapa sering berbuat baik? Kenapa harus beri uzur? Karena mereka
bengkok. Bukan kita untuk menghina perempuan, dasar bengkok, enggak, bukan. Maksudnya, kalau kau tahu istrimu bengkok, kau kasih uzur. Jangan paksa lurus. Jangan bilang, masa gini aja enggak ngerti, enggak bisa. Ini perempuan yang begitu. Kamu bisa enggak diam seharian? Ya enggak bisa. Jadi paling bengkok mulutnya paling bengkok. Ya. Laki-laki suruh diam seharian bisa, perempuan susah. Kecuali kasih obat tidur seharian. Nah, Hawa diciptakan dari Adam alaihissalam. Setelah itu baru kemudian Allah menciptakan banyak manusia. Ajaib. Bagaimana menciptakan Adam dari tanah. Kemudian menjadi apa? Manusia. Ini bantahan kepada teori Darwin yang mengatakan bahwasanya manusia dari monyet atau manusia dan monyet berasal dari nenek moyang yang sama. Jadi kata mereka berdasarkan spesies dan inilah macam-macamnya pembagian. Maka monyet dan manusia itu sebenarnya sama dari satu spesies yang sama. Ada yang bisa melakukan perubahan-perubahan sehingga akhirnya jadi manusia dan ada yang tidak bisa akhirnya jadi monyet. Dan ini teori sangat berbahaya, mengerikan. Karena ini penghinaan bagi kita, berasal dari apa? Monyet. Kalau Darwin lihat di kaca mukanya mirip monyet, ya silakan aja. Kalau kita enggak ya. Saya bilang kenapa berbahaya? Karena ini bertentangan dengan Al-Quran. Bahkan bertentangan dengan Bible. Bible juga sebut dengan Adam. Yang kedua, sebagian mereka mempraktekkan teori ini sehingga terjadilah pembantian seperti orang-orang aborigin, orang-orang Afrika. Kalau kita baca di antara pernyataan mereka, kenapa mereka membantai spesies orang-orang Afrika? Kata mereka ini spesies yang tidak sempurna. Kita orang Eropa sempurna. Maka teori Darwin dibangun di atas seleksi alam, ya enggak? Yang tidak mampu hilang. Di antara bentuk seleksi alam kita habisi mereka. Karena mereka tidak bisa menjadi spesies yang sempurna. Mengerikan. Padahal manusia. Nah, kita baca juga dulu pernah pertama orang-orang Eropa datang, orang Inggris datang ke Australia. Mereka tidak menamakan manusia kita sebagai manusia. Dianggap sebagai seperti hewan ya. Awal-awal. Tapi intinya ini adalah teori yang ngawur ya. Bertentangan dengan Al-Quran. Karena Allah menciptakan manusia turun-temurun bukan dari monyet. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah." Wahai manusia sekalian bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu itu Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Kemudian Allah ciptakan dari Adam istrinya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Setelah itu Allah tebarkan dari mereka berdua Adam dan Hawa banyak lelaki dan banyak wanita. Itu anak turun temurun. Jadi kita harus tahu bahwasanya kita diciptakan dari nenek moyang kita itu Adam dan Adam diciptakan dari tanah ya. Kata Allah khalaqakum min nafsin wahidah. Allah menciptakan kalian dari satu jiwa. Tsumma ja'ala minha zawjaha. Kemudian Allah ciptakan darinya itu dari tulang rusuknya istri. Satu keajaiban. Wa anzalakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Kemudian Allah tidak hanya menciptakan manusia saja, Allah ciptakan prasarana. Allah ciptakan hewan-hewan. Di antaranya hewan-hewan yang sangat penting adalah hewan ternak yang menjadi sumber kehidupan kalian. Yaitu onta di zaman itu, di zaman apa? Di zaman Nabi SAW, orang-orang Arab yaitu onta, sapi, kambing sama domba. Untuk kalian. Setelah itu Allah ajak mereka berfikir tentang bagaimana. Tadi pertama tentang manusia dari Adam. Dari tidak ada menjadi ada, dari tanah menjadi apa? Manusia. Dan ini juga bantahan kepada ateis. Ateis mengatakan kita ini semua berasal dari zat kimia, entah zat kimia apa yang kemudian melalui proses akhirnya menjadi makhluk. Taib. Bagaimana zat kimia yang tidak punya nyawa, kok bisa punya nyawa? Kalau mungkin zat kimia terus jadi apa karena kena matahari, kena berubah-ubah bentuk mungkin. Tapi bagaimana zat kimia kemudian berubah-ubah jadi manusia? Manusia tersebut punya nyawa.
Terus punya sawah, terus berubah-ubah sendiri jadi laki-laki jadi perempuan. Terus laki-lakinya suka sama perempuan. Siapa yang pasang itu? Enggak mungkin, itu tidak. Dia hanya kalau kita bicara teori evolusi atau teori seleksi alam, berbicara tentang fisik. Tidak berbicara tentang apa? Rohani. Bagaimana dari tidak ada benda mati kemudian tiba-tiba ada nyawa, ini PR bagi mereka. Mereka tidak bisa bicara secara seleksi alam, enggak bisa. Bagaimana benda mati kan zat kimia asalnya katanya. Zat kimia entah apa. Dulu di laut kemudian mulai berubah-ubah, ada yang jadi ikan, ada yang jadi ini, ada yang jadi gajah keluar, kemudian yang keluar jadi monyet, jadi manusia. Jadi paijo, paimin. Nah, bagaimana zat kimia bisa mengalami perubahan-perubahan evolusi, kemudian tiba-tiba dia punya nyawa. Tiba-tiba dia menjadi dua, laki-laki dan perempuan. Kemudian tiba-tiba sang laki-laki syahwat kalau lihat apa? Perempuan. Ini dari mana? Enggak mungkin. Pasti ada pencipta. Allah yang menciptakan, yang bikin pasang file laki suka dengan perempuan. Ini pembahasannya panjang. Tapi intinya bahwasanya di antara keajaiban yaitu Allah menciptakan kita dari dua pasang Adam dan Hawa. Di antara keajaiban berikutnya, tanda-tanda bahwasanya Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa adalah tentang proses penciptaan manusia dalam perut ibunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dalam perut ibu kalian dari satu penciptaan setelah penciptaan yang berturut-turut. Di sini Allah mengatakan yakhluqukum. Allah menciptakan, yaitu proses terjadinya manusia dari air mani ketemu dengan sel telur, sel ovum, kemudian menjadi alaqah, menjadi mudghah dan seterusnya. Ini proses jalan terus. Allah menciptakan, Allah mengatakan dengan fi'il mudhari' yakhluqukum, yaitu apa? Bahasa Inggrisnya apa? Present tense ya, atau continuous tense. Terus. Yakhluqukum, continuous tense. Berlanjut terus. Allah ciptakan terus menerus. Proses dari begini. Bulan pertama berapa senti, bulan kedua berapa senti, ada perubahan apa. Mulai bagian tubuh bertambah terus sampai jadi jabang bayi. Terus keluar owe. Subhanallah. Bayangkan, menakjubkan. Gimana air mani bisa jadi manusia? Tuhan yang bikin. Allah suruh renungkan ya. Makanya Allah mengatakan malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah, tidak meyakini adanya hari kebangkitan? Wa qad khalaqakum atwara. Sementara Allah telah menciptakan kalian dari tingkatan-tingkatan. Di luar kelihatan dari kecil, kemudian besar sampai tua, sampai dewasa, tua, mati. Dalam perut Allah jelaskan. Jadi semua sekarang dulu mungkin tidak kelihatan, tapi dengan teknologi sekarang sudah kelihatan. Allah jelaskan dalam ayat yang lain, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Sungguh kami telah menciptakan manusia itu Adam dari saripati tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian ada manusia selanjutnya dengan proses, yaitu kami jadikan dari nutfah, air mani, fi qararin makin, yang kami letakkan dalam tempat yang kokoh, maksudnya rahim. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah. Kemudian kami rubah air mani tadi nutfah berubah menjadi segumpal darah, alaqah, nempel dia. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Setelah kami rubah segumpal darah tadi menjadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata idhama. Kemudian kami rubah daging tersebut menjadi tulang-tulang. Fa kawsanal idhama lahma. Kemudian kami tutup tulang tersebut dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami berubah dia menjadi penciptaan yang berbeda. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah yang pencipta yang terbaik. Jadi ini bagaimana Allah jelaskan. Dahulu orang Arab tidak ngerti seperti ini. Orang Arab tidak ngerti. Dulu tidak ada teknologi. Maka Allah jelaskan dalam perut itu begini. Dan Allah katakan fi dzulumatin tsalas. Kalian itu dalam 3 kegelapan ya. Mana orang Arab tahu? Ternyata dalam perut, ada rahim, ada plasenta. Ternyata plasenta meliputi apa? Bayi. Enggak ada yang tahu. Ya, tapi Allah jelaskan. Makanya dulu ada, kalau nggak salah,
seorang dokter dari Perancis ya, Maurice Bucaille kalau nggak salah dia masuk Islam, di antaranya dia bahas ayat ini. Dia bahas ayat ini. Ya. Saya ingat dulu waktu masih SD saya baca buku itu. Dia menjelaskan bagaimana ayat Al-Quran berbicara tentang teknologi zaman sekarang padahal 400 tahun yang lalu. Sehingga akhirnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman dalam ayat yang lain, kata Allah, Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sungguhnya Allah itu tidak ada yang samar baginya apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang memberi bentuk kepada kalian dalam rahim apa yang Dia kehendaki. Ya. Allah yang memberi bentuk. Allah kreator kita yang beri bentuk begini. Kaifa yasha yang Dia kehendaki. Mau hitam, mau putih, mau mancung, mau pesek, mau bagaimana terserah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat istri kita ketika mengandung, Masya Allah, tiba-tiba bayi dari dalam perut sudah ditendang-tendang perut apa? Ibunya. Mau keluar. Tadinya cuma air mani, tahu-tahu jadi manusia. Menakjubkan, ya Tuhan yang menciptakan. Oleh karenanya, kalau Allah mengetahui tentang, karena rahim itu rahim dan isinya ciptaan Allah, maka Allah bilang, Allah tahu apa yang terjadi dalam situ. Makanya Allah tahu yang terjadi di langit dan di bumi karena semua langit dan bumi beserta isinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kaidah mengatakan ala ya'lamu man khalaq. Tidakkah yang menciptakan tahu tentang apa yang Dia ciptakan. Setelah itu berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum." Itulah Allah Rabb kalian, lahul mulk. Baginya lah segala kerajaan. Benar kalau Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang menjalankan matahari dan rembulan. Dia yang menjadikan siang dan malam silih berganti. Dia yang menciptakan Adam dan Hawa. Dia yang menciptakan masih dalam perut janin ibunya. Maka kalau begitu seluruh alam semesta inilah milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Kata Allah, la ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jelas. Kalau kalian mengakui semua ini ciptaan Allah, terus siapa yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa anna tusrafun, kok kalian bisa dipalingkan? Kok kalian bisa dipalingkan? Jadi Allah bertanya seakan-akan takjub. Kalau kalian tahu semua ini yang ciptakan sangat hebat, kenapa kalian bisa menyembah selain Allah? Kenapa bisa? Itu pertanyaan seperti itu. Kok kalian bisa dipalingkan? Apa yang buat kalian berpaling? Apakah di sana ada syubhat-syubhat? Apakah di sana adalah para pemimpin yang menyesatkan sehingga kalian berpaling? Harusnya akal kalian sudah jelas. Tidak ada yang berhak disembah kecuali pencipta alam semesta ini. Tidak ada yang berhak disembah kecuali yang mengatur matahari dan rembulan. Yang kamu sembah ngatur apa? Enggak bisa ngatur apa-apa. Nabi yang kau sembah bisa ngatur apa? Enggak bisa ngatur apa-apa. Mayat yang kau sembah, wali yang kau sembah bisa ngatur apa? Enggak bisa ngatur apa-apa. Tapi akhirnya mereka bikin cerita, wali ini bisa matikan neraka. Nah, itu repot kalau begitu. Mungkin boleh disembah, neraka bisa dia matiin. Ada lagi wali, dia punya surga khusus buat dia. Subhanallah. Semua orang bisa dimasukin di surga tersebut. Ini macam-macam orangnya. Sampai ada yang bilang, hormati itu kuburan wali ini. Kau tidak tahu bahwasanya kota ini yang jaga mereka. Wali ini yang jaga. Dia tidak bisa jaga dirinya, makanya mati. Terus mau jaga kota ini gimana ceritanya? Tapi kalau syirik itu otak gak jalan. Syirik itu makanya kita ini bersyukur namanya hidayah itu luar biasa. Hidayah luar biasa ya. Bagaimana orang-orang cerdas, IQ-nya tinggi tapi nyembah berhala. IQ-nya tinggi tapi nyembah manusia. IQ-nya tinggi tapi nyembah sapi. Kita IQ pas-pasan, nyembah Allah, alhamdulillah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma berharap akal lah kita semua jeblok ya. Buktinya ada orang akan cerdas tapi nyembah makhluk. Nyembah makhluk. Makanya saya baca asar dari Umar bin Khattab disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Firman Allah amilatun nasibah. Kata Ibnu Katsir meriwayatkan marra Umar bin Khattab Amirul Mukminin bidairi rahib. Yauman suatu hari Umar bin Khattab melewati kuil seorang rahib.
pendeta atau pastor. Kemudian Umar berkata, "Fanadahu ya rahib ya rahib." Umar panggil ya rahib, keluar, rahib keluar. Fa asyrafa, rahib itu keluar. Ketika Umar melihatnya, faja'ala Umar yanzuru ilaihi wa yabki. Umar pun lihat, Umar pun menangis. Umar pun menangis. Lihat rahib, lihat pastor, Umar menangis. Maka orang-orang bertanya, "Ya Amirul Mukminin, ma yubkika min hadha?" Apa yang buat kau menangis lihat pastor ini? Kata Umar bin Khattab, "Dzakartu qala Allah Ta'ala fi kitabi." Aku ingat firman Allah, "Amilatun nasibah." Capek-capek beramal ternyata masuk neraka jahanam. Tasla naran hamiyah. Amilah, bekerja keras beramal, nasibah, letih. Tasla naran hamiyah, masuk dalam neraka jahanam. Kasihan ya. Sudah di dunia tidak kawin. Kasihan enggak? Kasihan. Kita jomblo aja kasihan, jomblo aja banyak yang protes sama saya. Ustadz gimana Ustadz? Kan menunjukkan mereka menderita. Jomblo menderita enggak? Kita semua pernah lewat penderitaan itu. Sampai ada yang istri satu masih menderita. Maksudnya apalagi yang jomblo. Maksudnya tidak nikah, tidak punya anak. Betapa orang sudah nikah enggak punya anak, sedih enggak? Sedih, istri enggak ada, anak enggak ada. Tapi sudah capek-capek masuk neraka jahanam. Umar menangis. Makanya subhanallah, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan salah seorang, kalau tidak salah Al-Baqillani, disebutkan dia seorang yang ahli debat, diundang oleh orang-orang Nasara, orang pastor diundang. Ketika dia sampai di depan raja, ada orang Romawi, ada pasar-pasarnya, dia bilang, "Gimana kabar anak istri?" Terus marah mereka. Sudah tahu pasar mensucikan dirinya tidak punya anak istri. Terus kau bilang Tuhanku punya anak. Subhanallah. Pastormu aja kau bilang suci karena tidak boleh punya anak. Terus kau bilang Tuhanku punya anak. Bagaimana? Oleh karena jadi mau saya subhanallah, ini saya ingin sampaikan pada kita semua, bahwasanya kita bersyukur dapat apa? Hidayah. Benar, kita bersyukur dapat hidayah. Maka jaga hidayah tersebut. Allah mengatakan, fa anna tusrafun, kok bisa kalian terpalingkan? Apa yang membuat kalian tidak menggunakan akal kalian sehingga kalian menyembah makhluk? Kenapa kalian bisa menyembah makhluk? Kenapa bisa menyembah Nabi Isa? Kenapa bisa menyembah malaikat? Kenapa bisa menyembah berhala, menyembah hewan? Kenapa bisa? Lihatlah alam semesta, lihatlah bagaimana proses dalam tubuh kalian, bagaimana penciptaan alam makhluk, manusia dalam janin ibunya. Lihatlah bagaimana rembulan matahari, langit dan bumi begitu megahnya. Itu yang berhak, yang menciptakan yang berhak untuk disembah. Bukan makhluk yang juga diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Taib, makanya Allah mengatakan, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk." Itulah Rabb kalian, semua kekuasaan adalah miliknya, la ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Fa anna tusrafun, kenapa kalian bisa dipalingkan? Demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain ayat ke-7 dan seterusnya. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Ya, satu. Udah apa? Udah nanti. Iya, silakan itu nanti bergantian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Zar bahwa Nabi SAW bertanya kepada Abu Zar, kemana matahari pergi saat tenggelam. Kemudian Abu Zar berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Terus kemudian Nabi bilang SAW bahwa matahari ketika terbenam dia sujud di bawah arsy Allah. Kemudian Allah perintahkan dia di pagi hari untuk terbit lagi. Sedangkan di dalam ayat Allah katakan bahwa matahari dan bulan saling mengisi nih malam. Saya bikin hat. Matahari tidak bisa mendahului rembulan, rembulan tidak bisa mendahului apa? Matahari. Masing-masing pada orbitnya. Dan itu kan seperti yang kita tahu, seperti tadi Ustaz sudah jelaskan bahwa terjadi pergantian malam dan siang itu kan tidak langsung Ustaz. Ya. Dan itu kan
terus gitu Ustaz. Iya, terus, Lalu kapan sujudnya gitu Ustaz? Terima kasih. Jazakallahu khair. Itu yang jelas itu hal gaib yang Rasulullah kabarkan. Dan makhluk punya secara sujud sendiri kita nggak tahu. Jangan pikir matahari keluar tangan kemudian sujud. Kalau kita gitu, kita sujud kita butuh berhenti untuk sujud ya. Maksud kita manusia kan sujud apa? Makhluk kita nggak tahu ya. Contoh Allah mengatakan yusabbihu lahu ma fis samawati ma fil ard. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. La tafqahuna tasbihahum. Semua yang langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Dan semua bertasbih kepada Allah, langit dan bumi, tapi kalau kalian tidak pahami bagaimana cara bertasbihnya. Demikian juga ketika Nabi Yusuf berkata, "Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamar ra'aitum li sajidin." Aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku. Gimana caranya kita enggak tahu. Jadi kita beriman aja ada saatnya matahari sujud, ya, tapi bukan berarti dia harus apa? Berhenti. Kita enggak tahu. Pokoknya gitu aja, hadisnya begitu aja. Bahwasanya mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali ke ayat 6 Ustadz ya. Ya. Kalau saya bacakan. Dia menciptakan kamu dari diri yang satu yaitu Adam. Kemudian darinya dia menciptakan pasangannya, Hawa, dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Tadi Adam diciptakan dari tanah, kemudian Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Kemudian kenapa hewan ini kalimatnya dia menurunkan 8 pasang, kalimat menurunkan Ustaz. Ya. Terima kasih. Menurunkan ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, ada yang mengatakan menurunkan maksudnya dari proses jantan berhubungan dengan dengan betina maka air mani diturunkan oleh jantan tersebut ke rahim betinanya. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah hewan-hewan yang diselamatkan di zaman Nabi Nuh. Ya, ketika semua hewan mati, Allah menyuruh hewan-hewan untuk dibawa pasangan-pasangan. Maka diturunkan dari kapal menuju bumi kembali ya. Ada yang mengatakan demikian ya. Intinya ada beberapa pendapat, tetapi intinya proses penciptaan hewan tidak seperti manusia. Kalau manusia lelaki, kemudian perempuan diambil dari rusuk apa? Lelaki. Adapun hewan jantan betina Allah tidak sebutkan demikian. Sebenarnya mengatakan isyarat bahwasanya bukan betina, nenek moyang betina diambil dari tulang rusuk jantan enggak. Tapi masa turun ini apakah turun dari langit, apakah turun dari kapal Nabi Nuh, ataukah maksudnya air mani jantan yang turun kepada rahim betina, wallahu alam bisawab ya. Tapi Allah tidak mengatakan wa anzalna minas sama, kami turunkan dari langit, enggak. Sama sebenarnya mengatakan wa anzalnal hadida fihi ba'sun, kami turunkan besi ya, di situ ada kekuatan. Nah, ini khilaf juga ulama. Karena Allah tidak mengatakan dari mana, Allah cuma mengatakan kami turunkan. Apa turunkan dari bumi ke bawah, apa dari mana enggak tahu. Ya, beda kalau air hujan Allah mengatakan dari langit ya. Tapi kalau hewan dan besi Allah tidak bilang dari mananya, sehingga timbullah perselisihan di kalangan para ulama. Allah alam bisawab. Izin bertanya, ibu saya ingin umroh lagi, dia minta ditemani saya, sementara suami saya tidak bisa karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan dan ada alasan lain. Dia merasa karena sudah beberapa kali umroh. Karena dia merasakan seberapa kali umrah, lebih baik dana umrah untuk bantu orang lain yang lebih membutuhkan. Apakah yang harus saya lakukan dalam keadaan ini agar Allah meridhoi apa yang saya kerjakan? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, tinggal nasihati ibu, bilang Bu, qadarullah suami begini. Saya enggak mungkin bersafar kecuali yang apa? Suami ya. Dijelaskan secara syariat ya. Ibu atau enggak rayu suami, Mas ini demi sekali-sekali ini demi untuk menyenangkan apa? Ibu ya, insyaallah Allah kasih ganti. Bisa juga rayu suami. Ya, sudah beberapa kali umrah lagi dapat dalam rangka kan tidak masalah. Kita umrah dalam rangka menemani apa? Ibu. Memang Mas sudah umrah tapi ibu kan belum umrah. Ya, kalau ibu sudah sering umrah nasihat ibu adalah Bu, sekali ini belum bisa Bu. Uangnya buat yang lain aja ya. Misalnya ya. Intinya coba dinasihati, kalau enggak ibu ditenangkan, kalau enggak suami ditenangkan supaya bisa mau menemani. Wallahu a'lam bishawab.
Manusia diciptakan oleh Allah melalui Adam dan Hawa. Tapi kalau binatang diciptakan ada sejarahnya tidak. Tidak perlu kau tahu sejarahnya. Karena dia bukan nenek moyangmu. Ya, pasti ada sejarahnya, nggak mungkin nggak ada. Cuma tadi apa Allah turunkan dari langit, apa turunkan ciptakan di mana, apakah masuk surga dulu, diganggu sama jin kambing, enggak? Itu kita nggak tahu, nggak perlu tahu lah. Yang jelas ada hewan yang Allah ciptakan ya. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimananya kita nggak tahu. Kalau ada sejarahnya kita cerita, tapi nggak ada. Ustaz Allah itu kan Esa, tapi kalau kita baca Al-Quran kadang-kadang Allah menyebut dirinya kami. Kami dalam bahasa Arab itu untuk pengagungan. Kadang menggunakan lafal jamak untuk pengagungan. Seperti orang Indonesia, kami, kita bilang kami, maksudnya kami satu orang. Itu dalam bahasa Arab juga ada. Seperti kita bilang kamu, kita nggak bilang anta, kita bilang antum. Antum, padahal kan antum itu jamak. Itu untuk pengagungan. Jadi tidak mesti perkataan kami menunjukkan banyak. Dan makanya ketika turun ayat-ayat ini, nggak ada orang Arab yang protes Abu Jahal, loh itu dalam Al-Quran saja Tuhan juga banyak, nggak ada. Karena mereka ngerti bahasa Arab. Yang protes orang Bahlul belakangan nggak ngerti bahasa Arab. Iya. Dulu kalau ini kami menunjukkan banyak, pasti Abu Jahal sudah bilang, lah itu aja kamu kami bilang syirik tauhid kamu juga dalam Al-Quran apa? Syirik. Tapi mereka ngerti bosnya kami tidak menunjukkan harus banyak. Itu semua karena tidak ngerti bahasa Arab. Yang kedua, terkadang dikatakan kami maksudnya adalah anak buah kami, seperti seorang amir mengatakan kami yang bangun, lalu bukan dia yang bangun, adalah anak buahnya. Ya. Terkadang Allah mengatakan seperti itu. Misalnya mengatakan wa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kalau kami bacakan maka ikutilah. Maksudnya yang bacakan Jibril. Yang bacakan apa Jibril alaihissalam. Tapi ada lagi yang bertanya, ibu-ibu belum tanya nih ibu. Siapa tahu ada pertanyaan yang bengkok-bengkok. Ibu ditunggu pertanyaannya. Enggak ada ibu ya? Udah kalau gitu alhamdulillah. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan bulan depan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.